Jadi perserikatan bangsa-bangsa ketika terjadi gempuran pertama di hari Sabtu, keesokan hari sudah mulai melakukan pertemuan Dewan Keamanan PBB ya. Ya, Tapi kan problemnya Amerika memaksakan satu draft resolusi ya mengutuk sebelah pihak Hamas tapi tidak menawarkan jalan keluar ya. Itu yang ditanggapi secara dingin oleh Rusia maupun Cina sebagai pemilik veto. Uh, Jelas posisi Amerika satu garis lurus Israel. dengan Israel, juga didukung oleh Prancis, kemudian juga Inggris. Jerman masih belum kelihatan bersuara. Nah, saya lihat posisi PBB juga agak sulit nih, apalagi konflik Ukraina kan belum terselesaikan ya, belum terselesaikan. Artinya Rusia tidak bisa bicara banyak. Nah, sekarang kelihatannya harapan ada pada Cina nih, pada Cina ya. Bagaimana dia memerankan peran diplomasi untuk bisa menyelesaikan, karena Cina sendiri kan sudah mencatatkan keberhasilan ketika dia mendamaikan atau merintis kembali hubungan pembukaan hubungan diplomatik antara antara Saudi, Arab Saudi dengan Iran, kan itu satu prestasi ya Cina. Nah, sekarang Cina bagaimanapun juga Cina katakanlah tinggal mainkan trufnya. Kalau Rusia saya kira agak sulit, walaupun ya secara matematis ini kan kekuatan Rusia saling berhadapan juga dengan Amerika di Syria, ya saling, artinya proksi, perang proksi itu juga ada juga, proxy war itu ada juga di Syria. Kemudian kita lihat Amerika jelas tidak akan bisa berperan untuk menyeret atau katakanlah membawa pihak-pihak bersengketa ini tanpa dukungan dari Cina. Nah, sekarang diplomasi Cina ini yang kelihatannya bisa diterima. Anda lihat gimana ini posisi Cina dalam perkara ini? Iya, jadi kemarin Ya. duta besar Amerika melakukan kunjungan di Cina. Oh. Dia minta Presiden Xi Jinping untuk menyatakan sikap Hmm. mengutuk tindakan keras Israel, apa Hamas. Ya. Nah, ternyata itu tidak direspon oleh Cina gitu. Ya, ya, ya. Ini menarik karena yang bisa menggoyang kekuatan adidaya Amerika ini adalah Cina gitu, yang bisa didengar suaranya oleh Cina, oleh sehingga membentuk apa kebijakan di PBB-nya yang bisa membela Palestina. Nah, sementara sampai saat ini tadi saya cek Cina tidak terlalu ini, Prof, tidak terlalu Antusias. uh, me- melihat ke konflik ini gitu. Dia Ya, tidak ya, terbawa oleh ajakan dari Barat, saya kira. ya, Tapi ya. dia juga tidak melihat apa serangan terhadap Israel oleh Hamas ini Hmm. sebuah sebuah kesalahan gitu ya. Hmm, hmm, Jadi hmm. dia Iya, belum masih saya kira masih belum bersikap. Nah, kita tunggulah sikap Cina. ya, ya. Sementara kalau Eropa saya kira sudah jelas dia arahnya ke mengutuk Hamas dan membela Israel. Begitu juga dengan Amerika. Hmm. Nah, sementara yang pro ke Palestina ini adalah baru beberapa negara seperti Iran yang terdekat. Ya, Sementara ya. Arab Saudi, Sudan, Turki dan sebagainya kan tidak terlalu jelas ke berpihakannya ke Palestina. Hmm. Mereka mendukung Palestina sebagai negara yang merdeka, yes. Hmm. Tapi ketika Israel menyerang habis-habisan Palestina, Palestina 2-3 hari ini, Ya, ya. serangan balik, ya kan itu apa? Dia tidak mengutuk juga tindakan Israel. Iya, iya, iya. Jadi Iya. paling sikapnya hanya meminta Hmm. menghentikan perang. Saya kira ini kan sikap moderat dari seluruh negara di dunia Iya, supaya iya. perang dihentikan. Karena perangnya kalau dilanjutkan tidak seimbang itu. Iya, iya. Karena tentara Israel dengan peralatan yang canggih Iya, dengan iya. Hamas yang Iya, masih pakai sepeda motor. iya, iya. Cuma kan rudalnya mereka ini banyak itu, bro. Yang diterbangkan kesasarannya ke Israel ini yang kewalahan dihadapi oleh Israel. Tetapi secara pesawat tempur, tank itu kan semuanya dikuasai oleh Israel. Dan Jadi Hamas nggak tidak jalan. memiliki pesawat Iya, tempur untuk mengebom Israel. iya, iya. Dia Iya, memiliki rudal jarak jauh 25 km, 20 meter, jarak 15 meter, apa kilometer. Ini iya, yang iya. yang mereka luncurkan terus. Sementara Israel dengan pesawat tempurnya kan seleluasa untuk mengebom itu. Kelihatannya memang belum ada ini ya, belum arah-arah yang penyelesaian ya.
Kalau lembaga PBB saja tidak bisa menyelesaikan, maka eh, kecil kemungkinan juga Liga Arab. Liga Arab menyelesaikan. Liga Arab paling-paling berada di pihak Palestina ya. Tapi PBB ini yang diharapkan memainkan peran ya. Dan kemudian jelas kalau mau dilihat blok itu pasti terbelah nih. Blok Amerika yang mengutuk serangan Hamas dan kemudian mendukung serangan Israel karena Amerika kan sudah mengirim Bukan. kapal induk ya, kapal Ya, induk ke Timur Tengah dan dalam perjalanan itu juga untuk menggertak Iran saya kira ya. Kemudian ya saya kira Rusia masih repot dengan masalah Ukraina, sementara Cina yang diharapkan ya seperti itu ya. Jadi tapi struktur PBB ini juga tidak memberikan apa namanya prospek penyelesaian terhadap konflik kecuali konflik-konflik kecil seperti di Afrika ya. Di Ukraina tidak berhasil, gagal diplomasi seperti itu ya. Tinggal apalagi ini. Dan sekarang saya kira lobby-lobby Amerika ke negara-negara Arab sebetulnya cukup kuat juga dengan Saudi ya. Ya Saudi bisa bisa membawa jalur ke apa ke perdamaian, negosiasi dan pemimpin de facto pemimpin de facto Arab Saudi ya Putra Mahkota itu sudah mengatakan mendukung Palestina ya harga terakhir Palestina dan kemudian ya ini semacam suatu kerjaan yang eh, di tengah jalan gagal ya pemulihan diplomatik hubungan diplomatik Saudi dengan Israel itu terhenti gara-gara seperti ini. Nah kembali ke ini kira-kira kalau selama ini kalau kita lihat dunia diplomasi peran diplomatik dari organisasi Islam, kemudian Liga Arab, seberapa jauh mereka potensial keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah ini. nah, kita berharap memang Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memainkan peran itu. Ya, ya. Karena kalau sudah misalnya Arab Saudi melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, begitu juga dengan tetangga-tetangga dekatnya, inilah yang menjadi persoalan. Artinya secara kenegaraan Palestina apa Israel diakui oleh Arab Saudi ya Ya, ya. melalui Pangeran Salmannya. Nah, ini yang apa yang menyebabkan Oki maupun negara Islam lainnya tidak terlalu kuat untuk menekan Israel maupun PBB. Sehingga yang mesti kita harapkan adalah Cina mendorong untuk hadir di tengah-tengah itu. Karena dengan hadirnya Cina, dengan bersama negara Oki, negara-negara Islam, mungkin membuat petanya agak lebih apa ya, lebih seimbang sehingga Israel mau menghentikan serangannya. Begitu juga Hamas. Ya, Tapi kalau tidak ada reaksi dari Cina maupun negara-negara Islam untuk menekan Israel, Israel terus mengebom dan menyerang Hamas. Dan efeknya apa? Kejatuhan korban yang akan begitu besar bagi warga Palestina. oke.